Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Perkasa, NIM 18067065. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi pada bab 5 yang berjudul Perpindahan Panas Konduksi Tak Steady. Baik, langsung saja kita mulai kepada materi. Baiklah, kita langsung saja masuk pada materi bab 5, yaitu tentang perpindahan panas konduksi tak steady. Pada bab ini akan membahas tentang konsep perpindahan panas konduksi, di mana temperatur benda panas yang didinginkan mengalami perubahan terhadap waktu sampai tercapainya kondisi steady terhadap distribusi temperatur pada benda panas tersebut. Dalam banyak kasus dalam dunia teknik, dijumpai bahwa yang ada pada suatu benda akan hilang seiring dengan waktu pendinginan. Sebagai contoh, jika kita memanaskan emas, lalu dicelupkan ke dalam air, maka dalam waktu tertentu, panas pada paduan emas akan berkurang. Begitu pula pada proses heat treatment pada baja atau logam tertentu. Untuk mendapatkan struktur tertentu pada baja, maka baja dipanaskan pada temperatur mendekati fase austenite, lalu didinginkan secara cepat, maka akibatnya struktur baja akan berubah menjadi fase martensit. Guna mendapatkan kekerasan tertentu pada baja, bab ini juga akan mencoba membahas bagaimana hilangnya panas pada benda yang dipanaskan lalu didinginkan pada media tertentu. Maka panas pada benda pada waktu tertentu akan berpindah ke dalam media tersebut. Berikutnya kita masuk pada materi berikutnya. Yang pertama itu metode kapasitas panas tergabung. Metode untuk menganalisis perpindahan panas konduksi tak steady dilakukan dengan mengasumsikan bahwa temperatur benda tersebut adalah seragam. Metode analisis perpindahan panas dengan menganggap temperatur benda adalah seragam disebut dengan metode kapasitas panas tergabung. Sebagai contoh, ada sebuah pelat baja panas dicelupkan ke dalam sebuah bejana berisi air dingin. Jika diasumsikan bahwa temperatur dalam pelat adalah seragam selama proses pendinginan berlangsung, maka untuk menganalisa proses perpindahan panas konduksi dari pelat baja, panas tersebut dapat digunakan metode kapasitas panas tergabung. Distribusi temperatur dalam pelat sangat tergantung pada konduktivitas termal dari pelat baja tersebut dan kondisi perpindahan panas dari permukaan pelat ke fluida lingkungan. Perpindahan panas dari permukaan pelat ke fluida lingkungan disebut juga dengan koefisiensi perpindahan panas konvensi permukaan. Seperti yang dapat dilihat pada layar, yaitu gambar pendinginan pelat panas dalam bejana berisi air dingin. Ada juga keterangan di sampingnya. Terdapat juga dalam bentuk balance energi dapat juga ditulis dengan rumus yang ada pada layar. Secara matematika kondisi di atas dapat dirumuskan dengan persamaan seperti yang tertera di layar serta keterangannya. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu penerapan analisis kapasitas panas tergabung. Seperti yang dijelaskan pada bagian awal tadi, bahwa analisis kapasitas tergabung mengasumsikan distribusi temperatur seragam pada seluruh benda padat tersebut. Asumsi tersebut berarti bahwa tahanan konveksi permukaan lebih besar daripada tahanan konduksi dalam. Dari asumsi tersebut dapat menghasilkan perkiraan yang memadai apabila memenuhi kondisi berikut, seperti rumus di atas, yang dimana K adalah konduktivitas termal benda padat tersebut. Persoalannya sekarang, apakah persamaan di atas bisa berlaku pada semua kasus? Tentu jawabannya adalah tidak.
Persamaan dapat digunakan untuk menganalisis kapasitas panas tergabung apabila memenuhi syarat pada persamaan yang dipenuhi, yang mana telah dijelaskan dalam materi full yang ada di e-learning. Berikut juga ada tabel contoh kapasitas panas tergabung yang bisa teman-teman lihat di dalam materi e-learning. Langsung dalam bagian rangkuman, perpindahan panas konduksi tak steady adalah model perpindahan panas di mana temperatur benda sumber akan berkurang seiring dengan waktu. Metode untuk menganalisis perpindahan panas konduksi tak steady dilakukan dengan mengasumsikan bahwa temperatur benda tersebut adalah seragam. Metode analisis perpindahan panas dengan menganggap temperatur benda adalah seragam disebut dengan metode kapasitas panas tergabung. Mungkin hanya ini materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Sekian video dari saya. Atas lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.